Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alekbar Herun dari kelas D dengan mata kuliah pemrograman mobile. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman Dart. Jadi yang pertama ada Hello World. Di sini ada codingan yaitu void main yang merupakan fungsi utama dari pemrograman ini yang akan mengeksekusi perintah print dalam kurung hello world. Jadi fungsi print ini akan menampilkan kata hello world. Mari kita run. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya ada variables. Codingannya itu seperti ini. Ada void main yang berfungsi untuk fungsi utama untuk menjalankan perintah di dalamnya. Nah, di sini ada kata var. Var inilah yang akan menampilkan variabel-variabel yang ada di sampingnya, seperti variabel name yang menampilkan nama, variabel year, tahun, terus bisa juga untuk menampilkan variabel image atau gambar. Nah, setelah dideteksi variabelnya, maka kita akan men-print atau menampilkan yang ada di dalam variabel tersebut, name, year, dan image. Mari kita run. Nah, seperti di atas. Jadi variabel itu akan menampung nilai. Nah, selanjutnya ada control flow statement. Jadi, seperti yang kita punya di sini, ada void main, fungsi utama yang akan menampilkan variabel name, variabel year, dan variabel baju lebaran. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 control flow statement, yaitu yang pertama ada if dan else if. Nah, jika year lebih besar sama dengan 2003, maka akan menampilkan albargaga. Tetapi jika tahun lebih kecil di sini, guys. Lebih kecil sama dengan 2002, maka akan menampilkan albar ganteng. Terus yang kedua ada control flow statement for. Yang di sini saya mendeklarasikan final dari variabel baju, di dalamnya itu ada variabel baju lebaran. Nah, dia akan menampilkan variabel baju yang isinya baju lebaran ini, koko, kaos, kemeja, dan gamis. Terus ada yang ketiga, control flow statement while. Nah, di sini ada year, jika lebih kecil 2004, dia akan menampilkan year plus sama dengan 1 sampai 2004. Dia akan menampilkan. Mari kita coba run. Dan hasilnya, nah, seperti yang kita lihat di sini, yang pertama, dia akan menampilkan albar ganteng karena di sini dia lebih kecil atau sama dengan 2002 di sini. Terus di sini ada koko, kaos, kemeja, dan gamis karena di sini di dalam variabel baju dia mengandung variabel baju lebaran yang ada di atas sini. Terus yang terakhir di sini ada year, dia akan menampilkan kalau misal kecil dari 2004, dia akan menampilkan mulai dari 2003 sampai 2004. Oke. Nah, selanjutnya ada function. Nah, di sini kita mempunyai fungsi utama dan sub function. Nah, sub function yang kita gunakan ini ada Fibonacci. Nah, Fibonacci ini di dalamnya ada integer n yang berisikan control flow statement, yaitu jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka akan mengembalikan nilai n. Akan tetapi, jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka akan mengambilkan Fibonacci n kurang 1 ditambah Fibonacci n kurang 2. Terus di sini ada codingan untuk menampilkan hasilnya, yaitu var result sama dengan Fibonacci 20. Nah, 20 ini akan masuk nanti ke n tersebut, integer n. Nah, akan di print result atau hasilnya. Nah, ada juga cara lain untuk mengetik atau model codingan di Dart. Di sini ada baju lebaran dot where. Nah, baju lebaran ini variabel baju lebaran di mana akan membuat variabel baru, yaitu nama yang mengandung huruf
K, terus akan di print. Nah, di dalam baju lebaran ini, kalau ada yang mengandung huruf K, maka akan di print atau ditampilkan. Mari kita coba run. Nah, seperti yang kalian lihat di atas, ini adalah hasil perhitungan dari Fibonacci, dan ini hasil dari baju lebaran yang diubah ke variabel nama yang hanya mengandung huruf K. Oke. Nah, selanjutnya ada comments. Nah, penulisan comments di pemrograman Dart itu juga ada berbagai macam. Nah, contohnya di sini yang pertama, dengan dua slash atau garis miring. Dan ada triple slash, dan ada slash asterisk, terus ada kalimat di dalamnya, terus dibalas lagi asterisk, balas slash. Nah, dan di dalam selama ada tanda ini dan di dalam ini dan warna begini, maka ketika akan di-run dia tidak akan tampil, maka akan tetap seperti ini karena itu adalah hanya untuk komen. Selanjutnya ada import. Jadi ada beberapa cara juga untuk mengimport data. Nah, di sini ada cara pertama, ada importing core libraries dengan cara import Dartmath. Terus ada bisa juga import libraries from external package. Terus juga bisa juga importing files. Kayak begini caranya. Terus di sini saya menggunakan import Dartmath dengan menggunakan fungsi integer value sama dengan random dan dot next integer dengan nilai 10. Jadi seperti ini hasilnya jika kita merun. Nah, seperti yang kalian lihat di sini terprint randomnya 6 dengan 0. Terus selanjutnya ada kelas. Jadi di sini saya membuat kelas dengan nama Alberto dengan menggunakan variabel string. Terus di sini name. Terus saya juga menggunakan date time dan launch date. Nah, yang pertama di sini ada property non-final yang hanya bisa dibaca. Terus yang kedua ada konstruktor statik untuk deklarasi isi dari Alberto ini. Terus di sini saya membuat nama konstruktor untuk menjadi defaultnya, dan ada metode yang berisi void describe yang memanggil variabel nama, launch date, dan tahun, launch year. Terus di sini fungsi utamanya, saya membuat variabel albar dan akan mengisi data yang sudah tadi kita buat, yaitu di dalam kelas Alberto itu. Saya coba run. Nah, seperti yang kalian lihat, isi dari Alberto itu ada Andi Akbar Herun, terus ada 2002, terus ada Akbar Herun 3, dan unlaunch. Selanjutnya ada inheritance. Jadi inheritance itu bagaimana kelas anak bisa mengakses kelas induknya. Nah, tadi saya melanjutkan codingan dari yang sebelumnya. Tinggal saya tambahkan kelas anak. Jadi di sini kelas anak yang saya punya itu ada kelas Albert yang extends ke kelas Alberto. Jadi di dalamnya itu agak sama isinya dengan kelas induknya. Dan saya membuat fungsi utama atau void main dengan variabel albar yang akan mengakses kelas anak tersebut. Dan isinya seperti ini. Dan variabel ini akan menuju describe pada describe yang bagian kelas anak. Mari kita run. Oke, sudah muncul Alberto sama dengan Andi Akbar Herun, terus launch 2020 years ago. Oke. Nah, selanjutnya ada mixins. Jadi saya tetap menggunakan codingan yang tadi.
Jadi Mixins itu gunanya untuk supaya kita bisa menggunakan kembali lagi kelas-kelas yang banyak berhierarki. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, saya membuat mixin dengan nama aliakbar yang isinya variabel integer dengan selebgram yang berisi 1. Terus saya di sini menggunakan metode void describe clue untuk menampilkan number of selebgram yang dimiliki si selebgram ini. Nah, terus saya membuat kelas aliakbar Heron yang extends dari Alberto ke aliakbar yang isinya aliakbar Heron super.name datetime super launch date yang nantinya akan kita isi di void main atau fungsi utama. Nah, di sini saya membuat variabel albar untuk mengisi kelas yang tadi kita buat, yaitu aliakbar Heron dengan isian seperti berikut. Dan kita akan memanggil albar.method yang tadi kita buat, yaitu describe clue. Mari kita run. Nah, seperti yang kalian lihat, sudah muncul number of selebgram 1. Nah, selanjutnya ada interface dan abstrak. Jadi interface itu gunanya untuk mendefine ulang, sama juga dengan abstrak. Cuman bedanya kalau abstrak hanya bisa diakses di kelasnya sendiri, sedangkan interface tidak. Nah, di sini contohnya saya menggunakan fungsi utama yaitu void main. Terus membuat dua kelas, yaitu kelas cetak yang menggunakan metode deskripsi untuk memprint mencetak data. Terus ada kelas mencetak konsol yang implements dengan kelas cetak. Jadi si interface-nya ini tidak langsung di kelasnya sendiri, tetapi bisa melalui mencetak konsol dengan implements ke kelas cetak. Sedangkan abstrak kelas itu di sini saya buat describable yang menggunakan metode describe dan menggunakan void describe with emphasis yang berbasis memanggil describe-nya itu dari kelasnya sendiri, yaitu void describe. Contohnya bisa kita run. Nah, seperti yang terlihat di sini, yang muncul itu cuman mencetak dalam konsol karena interface itu bisa menjalankannya dengan secara statik, sedangkan abstrak itu hanya di kelasnya saja. Lalu selanjutnya ada async atau asinkron yang berguna untuk menjalankan sintaks tanpa harus menunggu. Nah, di sini saya menggunakan import dari Dart async baru menggunakan fungsi utama void main dan membuat variabel 1 second dengan tipe konstanta dengan durasi 60. Terus dia akan menampilkan hello Albar. Terus di sini saya juga membuat message dengan tipe string yang berisi halo juga. Nah, di sini ada feature sebagai void print with delay string message dengan method async yang akan nanti teksnya akan masuk setelah await. Terus future delayed akan menjalankan 1 second dengan durasi yang tadi. Terus dia akan menampilkan message yang tadi kita buat. Mari kita run. Nah, setelah 60 detik dia muncul. Terus selanjutnya ada exception atau pengecualian. Jadi saya di sini menggunakan fungsi utama void main dengan membuat variabel selebgram dengan tipe integer yang isinya itu 0. Terus saya membuat statement jika selebgram sama dengan 0, maka akan menampilkan state error berisi no selebgram except albar. Kita run.
Oke. Nah, dan yang terakhir, other topics yang kupilih itu ada enum. Jadi enum itu alat untuk mendefinisikan kembali yang sudah dinamai atau member yang sudah diisi. Jadi di sini contohnya ada saya buat color dengan tipe enum yang isinya red, green, dan blue. Nah, untuk mendefinisikan setiap enum kita harus menggunakan variabel favorite color yang tipenya itu final. Jadi saya di sini mengisi favorite color saya yaitu color.green. Nah, terus untuk main-nya, fungsi utamanya, dia akan mengeksekusi untuk menampilkan value dari enum tersebut yaitu color dan akan menampilkan indeks keberapakah uh, color yang saya pilih yaitu green. Mari kita run. Nah, sudah muncul value dan indeks green. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pemrograman Dart. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.